Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang Yuda Pratomo Mahyudin dan Baharudin melakukan kunjungan sekaligus berdialog dengan pedagang-pedagang yang ada di Pasar Pelaju Palembang, Kamis 26/9. Kedatangan Yuda Bahar disambut para pedagang dan masyarakat dengan antusias. Mereka memanfaatkan momen kehadiran kedua paslon tersebut untuk berfoto bersama sekaligus menyampaikan keluhannya. Salah satu pedagang Pasar Pelaju, Aisyah, menyampaikan keluhannya kepada Yuda Bahar. Dia mengatakan bahwa akses menuju pasar selama ini belum pernah diperbaiki. Jalannya buruk dan berlobang-lobang, Pak. Kalau hujan becek sekali, banyak genangan air sehingga yang beli sepi, keluhnya. Aisyah berharap, setelah terpilihnya wali kota dan wakil wali kota Palembang yang baru nanti, akses jalan menuju ke pasar dan di dalam pasar bisa diperbaiki untuk mempermudah para pedagang dan pembeli melintas. Yuda Pratomo Mahyudin calon wali kota Palembang di sela-sela belusukan banyak mendengarkan keluhan pedagang di Pasar Pelaju mulai dari jalan yang rusak hingga keluhan pedagang di dalam gedung Pasar Pelaju yang sepi pembeli gara-gara banyak pedagang yang jualan di luar gedung. Iya, kita sudah tahu duduk persoalannya di Pasar Pelaju ini, jika nanti kita terpilih tentu akan kita perhatikan persoalan-persoalan ini. Sehingga para pedagang bisa dengan nyaman berjualan, ujarnya. Di sisi lain, calon wali kota Palembang, Yuda Pratomo Mahyudin mengaku banyak mendengarkan keluhan pedagang di Pasar Pelaju. Salah satunya adalah sepinya pembeli yang diakibatkan akses jalan yang rusak serta infrastruktur yang kurang memadai. Akibatnya, banyak pedagang yang akhirnya beralih untuk berjualan di luar area pasar karena lebih ramai di kota. Nama Yuda Pratomo Mahyudin kembali mencuat di kancah politik Sumatera Selatan. Putra Gubernur Sumsel tahun 2008, Mahyudin ini mencalonkan diri sebagai calon wali kota Cawako, Palembang di pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 berpasangan dengan Baharudin. Keduanya diusung oleh Partai Demokrat dan PKS, di mana Yuda menjabat sebagai Ketua DPC Demokrat Palembang dan Bahar adalah Ketua DPD PKS. Tidak resmi masuk ke gedung. Jadi baratnya kalau pengunjung datang itu ya ketemu sama yang di depan itu dulu. Jadi mereka yang di dalamin ini agak sepi. Nah, jadi kita berharap bahwa pengelola ya dalam hal ini mungkin jadi pasar itu memanage ya pedagang-pedagang yang di luar mungkin dimasukkan ke dalam, tetapi juga supaya mereka mau masuk ke dalam ini fasilitas-fasilitas diperbaiki, seperti eskalator dibeneri, katanya sudah 10 tahunan katanya rusak gitu ya. Jadi untuk akses ke atasnya itu diperbaiki, dan juga mungkin ada beberapa atap yang bocor ya. Nah, diperbaiki sehingga mereka jadi nyaman gitu loh. Jadi yang dari luar-luar yang tidak terkondisi itu bisa dimasukkan ke dalam pasar modern ini. Pak, tadi ada pedagang yang mengeluh kalah dengan penjualan online. Ada solusi nggak, Pak? Nah ya, solusinya ya di sini jualan online juga. Nah, untuk mendukung mereka jualan online, seluruh pasar ini diunjuk fasilitas internet. Nah, wifi gratis, jadi dia bisa tidak makan kuota lah. Ya, jadi mereka bisa ini. Terus kedua, tadi ibu itu juga ngomong tidak tahu caranya. Nah, supaya mereka tahu caranya, diunjuk pelatihan. Ya. Pelatihan ibu-ibu ini, cak mana caranya supaya bisa jualan online. Mulai dari buat akun di sosial media, caranya berdagang ya. Untuk online kan beda dengan yang tradisional. Jadi mungkin ada trik-triknya yang bisa membuat barang mereka laku ya. Kemudian membuat diferensiasi penjualan. Maksudnya jangan jualan baju-baju galau, harus mungkin ini baju muslim, ini baju tradisional dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu harus ada pelatihan, harus ada diajari ya ibu-ibu ini supaya mereka bisa berhasil dagangnya dan cepat laku. Pak, coba untuk kampanye ini Pak, kita mungkin ada strategi seperti apa yang akan kita lakukan khususnya untuk meraup suara generasi Z? Ya, kalau generasi Gen Z ini sebetulnya mereka bergerak di dalam dunia kreatif.
Jadi kita akan membangunkan sebuah kreatif hub untuk anak-anak muda, untuk Gen Z. Ya, di mana di tempat itu nanti difasilitasi oleh teknologi-teknologi yang tadi ada internetnya, kemudian ada co-working space di situ ya. Jadi mereka bisa membuat grup ya, startup. Mereka menempati ruang-ruang co-working space. Kemudian mereka ya membuat konsep untuk bisnis plan dan kemudian mereka menjalankan bisnis plan itu. Nah, itu didukung oleh akses permodalan ya, karena mereka kalau udah bisnis penjalan kan mereka perlu permodalan. Nah, jadi sebetulnya seperti kayak Bank Palembang itu ya, bank-bank daerah ya, itu bisa diarahkan untuk memberikan pembiayaan untuk startup anak-anak muda itu. Jadi fokus ke arah situ kan. Nah, jadi strategi kampanye tadi Pak seperti apa? kalau yang ini ya kita kampanye di anak-anak muda ini ya melalui tadi lewat kesenian ya, kemudian lewat olahraga, kemudian lewat e-sport, kemarin ada pertandingan e-sport ya. Pokoknya di semua komunitas-komunitas anak-anak muda itu kita masukin dan kita mencoba berdiskusi dengan mereka apa sih sebenarnya harapan mereka ya terhadap kemajuan Kota Palembang di masa-masa yang akan datang. Untuk masyarakat Pak, khususnya masyarakat, untuk masyarakat umum Pak, apa yang akan kita ini Pak? Kalau masyarakat umum kita memberikan program-program yang umum ya secara general masyarakat ya, seperti sunat gratis, berobat gratis, kuliah gratis ya, internet gratis, sembako murah dan lain sebagainya. Yang permasalahan ini mungkin belum diselesaikan oleh pemerintah ya. Contoh misalnya sunat gratis kan tidak di-cover oleh KIS maupun BPJS. Jadi itu perlu kita programkan secara mandiri karena kan negara kita kan negara muslim terbesar ya, di salah satu yang terbesar di dunia, sehingga tidak mungkin anak seorang muslim itu tidak disunat, sedangkan pemerintah sekarang belum memberikan sunat itu secara gratis kan. Nah, makanya kita membuat program itu. Kemudian kuliah juga kan, pendidikan sekarang pendidikan dasar dan menengah yang gratis kan, mungkin SD, SMP, SMA. Kuliah belum gratis. Nah, kita ke depan nanti ingin menggratiskan anak-anak di Kota Palembang ini yang lulusan SMA maupun madrasah supaya mereka bisa semakin tinggi sekolahnya. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Jadi kan keluarga kan, pedagang kan mengeluhkan jalan-jalan di pertemuan Ya, di luar. di luar. Terus kalau hujan banjir, Hmm. atau mungkin drainasenya kan. Jadi pedagang-pedagang itu mengeluh, berharap wali kota ke depan bisa Bener jalan, ya jalan itu dibeneri. Tapi sebenarnya kalau di luar itu kan kita kan nggak tahu apakah memang itu kan jalan maksudnya kan. Ya, jadi istilahnya ya perlu diatur gitu. Jadi jangan sampai juga pedagang-pedagang ini tidak teratur gitu. Kadang-kadang ada yang mungkin makan bahu jalan gitu kan. Memang bagusnya itu ditata di dalam gedung ini gitu. Iya, karena ibu-ibu tadi kan ngomong di sini sepi karena yang wong nak belanja kan sudah ketemu duluan di sana. Jadi belum dia masuk di sini ya langsung lah beli dengan wong di depan tadi. Nah, jadi supaya adil ya harusnya mereka di sini kalau Mak itu nah. Cuma masalahnya ya cak di sini ya pertama cukup beda, kedua mungkin biayanya lain kalau di dalam ini kan. Kalau cak di luar tadi 5.000 sewanya sehari. Di sini kata Bapak berapa Bu? Sehari? Sebulan? Apa sehari? Sehari ya? Sehari berapa? 20. Nah, di depan 5.000 kan Pak ? Nah, itu. Jadi ada permasalahan itu. Mungkin kita turun ke yang di sini. Karena mereka 20.000 mungkin berat kalau sehari ya. Ayo.